Persaingan kelas skutik 250 akhir-akhir ini cukup memanas. Seperti panasnya di siang hari ini di sisi Waduk Cirata. Indah sih, ada perahu-perahu dan lain sebagainya. Well anyways, ini motor yang sekarang sempat punah tuh. Kalau teman-teman pernah dengar adalah Kymco. Nah, Kymco ini sekarang hadir di Indonesia kembali dengan salah satu line up-nya yaitu X-Town 250i. Dilengkapi dengan mesin 249 cc dan tentunya pengeremannya sudah ABS. Cuman spek untuk apalah. Tapi yang penting ini motor tuh performanya seperti apa. Tentunya Kymco dari dulunya itu memang sudah terbiasa untuk membuat skutik-skutik karena dari awalnya skuter pertama yang masuk ke Indonesia adalah Kymco. Nah, begini rasanya saat saya mencoba nih motor. Impresi awal saya saat memeras tuas gas X-Town 250i ini adalah tarikannya kencang. Berbeda dengan Matic di kelasnya, Kymco memang menang dari tarikan. Dan dari zaman saya pakai Kymco Jetmatica, saya sudah merasakan sensasi tarikan yang luar biasa. Bagi teman-teman yang suka dengan akselerasi bawaan pabrik, X-Town ini cocok banget. Hal berikutnya yang menjadi perhatian saya adalah postur saat kita duduk di skutik bongsor ini. Untuk style riding saya, X-Town ini terlalu santai dalam hal riding position. Meskipun duduk dengan santai dan stang yang cenderung agak rendah ini, saya masih bisa mengendalikan Kymco ini dengan mudah. Sangat lincah saat di tikungan dan mudah sekali saat kita bermanuver di perkotaan. Motor ini cocok banget untuk touring. Memakan tikungan dengan kecepatan tinggi tidak memerlukan skill khusus bagi skutik bongsor ini. Cukup menghandlenya seperti mengendalikan Matic kecil lainnya. X-Town ini nurut banget dengan arah yang kita tujukan. Motor kencang tanpa sistem pengereman yang handal adalah maut. Anti-locking braking system atau yang biasa disingkat dengan ABS sudah tersedia untuk rem depan dan belakang. Menarik tuas rem terasa sangat lembut dan remnya pakem banget untuk saya. Bukan berarti dengan rem pakem ini kita jadi ugal-ugalan saat kita berkendara. Keselamatan berkendara itu kembali kepada diri kita yang mengendalikan motornya. Kelebihan dari sistem pengereman yang diterapkan oleh Kymco pada X-Town 250i ini adalah selang rem yang sudah menerapkan braided brake line atau dalam bahasa Indonesianya adalah selang rem dengan anyaman. Fitur ini memperkuat sisi pengereman Matic bongsor ini dan cukup stylish kalau kita lihat dari sisi fashionnya. Fitur tambahan yang saya suka pada rem Kymco X-Town 250 ini adalah fitur adjustable lever yang sudah disediakan oleh pihak pabrikan. Seperti moge-moge pada umumnya, tuas rem ini sudah tersedia 4 langkah setelan yang dapat disesuaikan dengan tangan para riders. Nggak perlu lagi beli tuas rem aftermarket nih, kece banget. Nice job Kymco. Muka motor Kymco dari dulu selalu menyerupai seekor burung. Kalau kita lihat dari tampak depannya, mata burung ini dilengkapi dengan daytime running lamp LED dan menggunakan bohlam biasa sebagai lampu utamanya. Kelebihan dari lampu ini adalah suhu cahayanya yang cukup hangat dan memancarkan sinar berwarna kekuningan. Memang terlihat out of date sih, namun bohlam tradisional ini dapat menyinari jalanan lebih rata dibandingkan lampu LED yang banyak di pasaran saat ini. Lampu sein masing-masing menggunakan teknologi LED. Di sektor lampu belakang juga sudah disemati dengan lampu LED. Kece nih. Lampu utama akan langsung menyala saat kita menyalakan kunci kontak. Bagasi dapat diakses dengan memutar kunci ke arah lawan jarum jam saat mesin mati atau sambil ditekan dan diputar lawan arah saat mesin sedang menyala. Nah, bagasi ini adalah titik penting bagi saya. Ternyata bagasinya sudah cukup luas dan dapat memuat 2 buah helm. Jok sebagai penutup bagasi ditopang oleh sistem hidrolik, sehingga bagasi tetap terbuka saat di posisi atas. Lampu penerangan bagasi dilengkapi oleh sensor cahaya dan menggunakan timer sehingga tidak akan menguras aki bila mana kita lupa menutup bagasinya. Suspensi depan pada motor ini menerapkan suspensi teleskopik. Saya suka dengan dust cover yang mereka siapkan di sini, membuat seal shock breaker terjaga dari kotoran. Suspensi belakang menggunakan suspensi ganda yang cukup besar. Di sisi belakang juga terlihat marker tambahan pada bagian atas ban belakang.
Kembali ke posisi riding yang sempat saya bahas di awal video ini. Jok motor ini saya kategorikan empuk. Namun, posisi duduk harus diatur cukup mundur bagi saya. Karena kalau agak maju, kaki saya akan tertekuk dan lama-kelamaan menjadi agak pegal. Namun hal ini bisa diatasi dengan sesekali merubah posisi kaki ke arah selonjoran. Di posisi selonjoran ini, kaki lebih terasa tidak terbebani. Relatif cukup nyaman, meskipun saya lebih suka posisi kaki saya di pijakan utama, karena saya lebih suka berkendara di posisi sigap. Kaki menjadi tumpuan untuk membantu kemudi motor kita, sehingga posisi kaki sangat penting bagi saya. Tuas gas dibalut dengan karet pada umumnya dan tergolong empuk dan tidak licin. Panel pada stang bagian kanan cukup lengkap. Tuas rem yang bahannya aluminium ini secara material baik. Engine stop sudah tersedia secara pabrikan di handle sebelah kanan. Menikmati perjalanan itu banyak faktor pendukung. Motor ini secara tenaga cukup mumpuni untuk medan di Indonesia. Suspensi motor ini saya bilang baik saat kita sedang melaju di kecepatan tinggi. Shock breaker motor ini membuat ban Kenda bawaan pabrik Kymco ini semakin menggigit aspal. Saat menikung pun saya tidak menemukan gejala ban belakang terbuang akibat suspensi yang kurang mumpuni. Tergolong galak secara tenaga untuk sebuah Matic di kelas 250cc, setahu saya Kymco cukup pandai bermain di sektor CVT, sehingga riding experience menjadi lebih nikmat. Gak ada cerita motor jadi boyot. Sentuhan kita pada throttle tidak perlu terlalu memeras untuk mengeluarkan tenaga skutik pongsor produksi Taiwan ini. Sayangnya windshield bawaan motor ini tidak adjustable, namun cukup untuk menerpa angin dari dada dan angin dari windshield tidak menampar-nampar helm saat kita sedang mengebut. Bahkan windshieldnya tergolong bagus dan tidak mengganggu pandangan sama sekali. Kymco dulu terkenal dengan bodi yang cukup membulat. Khas ini tetap ada, namun aksennya sekarang menjadi sedikit lebih tajam dibandingkan model-model terdahulu. Emblem-emblem pun dibuat dengan detail yang baik sehingga membuat motor ini terlihat lebih apik dari kedekatan. Penempatan saklar hazardnya cukup unik, namun secara ergonomi mudah dijangkau dengan telunjuk untuk mengaktifkannya. Spion X-Town ini desainnya cukup unik, dengan bahan aluminium yang kokoh dan terlihat detailnya sangat rapi. Tombol klakson penempatannya seperti pada umumnya pada motor-motor, dan disediakan tombol passing beam pada handle sebelah kiri. Tangki yang berkapasitas 12,5 liter ini dapat diakses dengan membuka tutupnya secara manual. Tutup tangki dapat dibuka dengan kunci kontak. Untuk menutupnya cukup dengan menekan tutup tangki dan kunci dapat dicabut setelah tutup tangki terpasang dengan benar. Pijakan untuk boncengers terbalut dengan rapi, namun untuk membukanya harus dibuka secara manual. Standar 2 pun sangat ringan, cukup menginjak pijakan standar 2 dan motor ini berdiri pada standarnya dengan mudah. Sekarang saya lagi ada di Bandung Auto Boutique. Kebetulan dealernya Kymco untuk Jawa Barat. Saya datang ke sini untuk menanyakan beberapa hal. Salah satunya adalah spare part itu Kymco katanya susah. Nah, ini ada Mbak Siska yang memberi penjelasan saya cukup baik. Selamat sore, saya Siska dari Bandung Auto Boutique yang beralamat di Jalan Tamblong nomor 44. Bandung Auto Boutique adalah Autores dealer untuk Kymco. Di Kymco sendiri kita adalah Autores dealer untuk Bandung dan Jawa Barat. Kita punya layanan 3S, yaitu sales, service, dan spare part. Untuk salesnya kita didukung oleh tenaga marketing yang pastinya sudah handal, yang sudah menguasai product knowledge, yang bisa melayani dengan baik. Dan untuk spare partnya jangan khawatir, untuk part-part yang fast moving kita bisa sediakan. Servisnya sendiri kita juga tidak kalah handalnya.
Selain kita menyediakan towing untuk unit-unit ATV, kita juga menyediakan manpower yang handal di bidangnya. Khusus untuk ATV, kita menyediakan layanan home service. Kami tunggu kehadirannya di Bandung Auto Boutique untuk test drive, untuk tanya apapun tentang Kymco ataupun ATV-nya. Ditunggu kehadirannya ya. Ternyata nggak usah khawatir. Servis dan spare part Kymco itu tersedia banget di sini di Bandung Auto Boutique. Selain mereka dealer resmi Jawa Barat, kita bisa datang ke sini untuk servis tadi, beli spare part dan lihat-lihat motornya kece-kece di sini. Tempatnya nyaman juga. Dan kira-kira menurut teman-teman gimana nih X-Town 250 ini? Kasih komentarnya di bawah. Dan saya di sini juga untuk bukan hanya lihat-lihat, saya mau coba motor berikutnya. Kira-kira motor yang cocok untuk di review berikutnya, motor apa? Kasih komentarnya di bawah. Dan buat teman-teman yang baru saja nongkrong di channel saya, jangan lupa untuk klik subscribe dan loncengnya dipencet ting 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 biar teman-teman ternotifikasi bila mana ada konten-konten menarik lainnya. Gue mau lihat-lihat dulu motor mana yang cocok. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.